Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari perbedaan kata maaf Pak Lijon, anggota DPR, dengan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan. Jadi data ini saya dapat dari video yang berbeda. Selalu Pak Lijon menyatakan kata maaf itu berarti dia mengakui perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan Nadiem Makarim bukan demikian. Jadi ini saya lihat dari perbedaan video yang saya dapat ini dari video yang berbeda. Karena mereka sering menyatakan kata maaf itu. Jadi perbedaan kata maaf Pak Lijon dengan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, yaitu kata maaf Pak Lijon sama saja mengakui perbuatan yang dilakukan. Umpama jadi melakukan sesuatu yang tidak baik, sehingga dia tidak mau minta maaf atas perbuatannya tersebut. Seakan-akan dia mengakui perbuatan yang tidak baik tersebut. Jadi kalau saya kaitkan, maka kata Pak Lijon tidak mau minta maaf atas pengunduhan video porno yang sudah ramai di dunia maya, yang banyak disoroti masyarakat. Dan Pak Lijon tidak mau menyatakan maaf. Maka malam kata Pak Lijon bilang yang mengunduh video porno tersebut adalah stafnya. Ada 4 orang katanya stafnya. Dan itu yang mengunduh. Dan yang mengangkatnya, mengambilnya itu bukan Pak Lijon itu sendiri. Sehingga dia tidak mau minta maaf kepada masyarakat atas tudingan masyarakat tersebut bahwa Pak Lijon ini mengunduh video porno yang tidak pantas dilakukan seorang anggota pejabat tinggi atau anggota DPR pusat. Sehingga dia tidak mau minta maaf atas hal tersebut. Kata maaf menurut Nadiem Makarim terkait dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, selalu ada yang bisa menerima dan ada yang tidak bisa menerima. Bagi yang merasa yang tidak bisa menerima, dia minta maaf. Terpaksa dia harus melakukan tersebut. Karena harus dilakukannya sesuatu itu. Jadi terpaksa dia minta maaf kepada orang yang tidak bisa menerima keputusan tersebut. Karena keputusan itu harus diambilnya sesuai dengan aturan hukum dan yang baik. Jadi sepertinya kasus di Minangkabau, di Padang ya, kasus yang ada anak sekolah SMP dan SMA di sana diwajibkan pakai jilbab ke sekolah. Jadi ada seorang anak tidak mau pakai jilbab, akhirnya beritanya sampai terkenal di dunia maya. Banyak yang menanggapinya. Akibatnya Menteri Nadiem Makarim mengeluarkan keputusan bahwa untuk sekolah negeri SMP negeri dan SMA negeri tidak boleh pakai jilbab. Atas keputusannya tersebut banyak yang tidak senang, termasuk wakil wali kota Padang, dan juga masih banyak pihak-pihak lain yang tidak senang di kota Padang tersebut. Demikian juga Majelis Ulama Indonesia, ada juga yang tidak setuju. Tetapi dia minta maaf kepada yang tidak setuju tersebut. Karena keputusan itu harus diambil dari Makarim berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Karena negara Indonesia itu mengakui ada 6 agama. Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Keenam agama ini sama kedudukannya di depan hukum. Dan semua agama ini tidak boleh membawa ciri-ciri agama ke sekolah tersebut. Seperti jilbab ini kan ciri-ciri agama Islam ini. Ini tidak boleh dibawa ke sekolah. Jadi kewajiban menggunakan jilbab tersebut. Tidak boleh. Karena bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Ini terpaksa minta maaf, memberikan maaf kepada orang yang tidak bisa menerima tersebut. Karena dia terpaksa harus dilakukan Nadiem Makarim demi mengambil keputusan yang sesuai dengan falsafah negara yaitu Pancasila
dan juga berdasarkan sebagai dasar negara Indonesia. Dan itu harus dilakukannya karena di negara Indonesia ada 6 agama yang berbeda-beda yang dianut, dan setiap agama ini tidak boleh membawa ciri-ciri agamanya ke sekolah. Kalau ke sekolah negeri, di dalam sekolah negeri itu sudah ada seragam yang sudah ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang sifatnya nasional dimanapun itu bisa berlaku, dan harusnya demikian dilakukan. Tidak boleh, sehingga Nadiem Makarim ini dalam mengambil keputusan tersebut ada yang senang dan ada yang tidak senang. Biasanya yang tidak senang itu dia minta maaf, maafkan sah keputusan yang saya ambil, karena keputusan itu harus diambilnya selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, apapun alasannya dia harus mengambil keputusan itu walaupun pihak tertentu tidak bisa menerimanya. Itu sebagai konsekuensinya negara Indonesia berdasarkan Pancasila, berdasarkan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.